dikatakan punya resiko rendah kalau ininya low risk. Ya. Kalau rendah, kalau tidak ada faktor resikonya. Nah, cara milihnya adalah, kalau tadi low risk GI, dibagi atas low risk GI sama high risk GI, itu kalau dia low risk, berarti tidak ada apa-apa, dia aman. Dicari lagi apakah kardiovaskularnya low risk atau high risk. Ini dilihat, dia pakai aspirin atau tidak, atau dia butuh aspirin atau tidak. Kalau tidak butuh, berarti dia di low risk, berarti bisa pilih celecoxib, atau NSAID lain yang non selektif tapi perlu ditambah PPI, gitu ya. Nah, kalau high risk, ya celecoxibnya low dose 200 mg, bisa juga pilihannya dengan naproxen dan PPI, gitu ya. Caranya membaca begini, ya. Kalau dia high risk GI, artinya high risk GI itu seperti ini, ya, pernah ada gangguan saluran cerna, ya, maka dicek apakah dia kardiovaskularnya resikonya tinggi atau rendah. Ya. Kalau rendah, dia cukup bisa pakai celecoxib. Jadi gambarannya adalah, gampangnya kalau high risk kardiovaskular, dia bisa pakai naproxen, ya, atau celecoxibnya direndahkan. Ini coba lihat, setiap kali high risk, dia celecoxibnya direndahkan, low dose. Kalau karena dia, kenapa tambah PPI? Karena dia high risk pada GI. Ya. Semua yang high risk GI selalu ada PPI-nya. Tapi yang low risk tidak, untuk celecoxib tidak perlu si PPI, ya. Untuk yang low risk tidak perlu PPI, kecuali yang di luar celecoxib, ya. Di luar celecoxib perlu PPI. Yang celecoxib tidak perlu PPI, yang low GI, ya. Itu cara bacanya. Nah, hepatotoksiknya gimana? Yang paling tinggi hepatotoksik itu diklofenak. Sementara ibuprofen itu aman. Itu intinya di situ. Kemudian yang nefrotoksik itu, ya, risiko ini sebetulnya paling rendah. Risiko nefrotoksiknya adalah celecoxib. Ini ditemukan di prior precision. Ya. Yang lainnya juga masih tinggi. Yang paling rendah daripada semua NSAID itu celecoxib. Ya. Nah, terakhir, sehingga ketika kita memilih obatnya, ketika kita menerima keluhan pasien, perlu mempertimbangkan beberapa resiko seperti gastrointestinal dan kardiovaskular. Jadi, dia high risk GI atau high risk kardiovaskular. Nah, celecoxib itu bisa punya kemampuan analgesik yang sama kuat dengan yang lainnya, kemampuan untuk menghilangkan nyerinya, tapi jauh lebih aman karena 4 kali lebih rendah gangguan GI ini dibandingkan non-selektif yang lain. Ya. Nah, sehingga celecoxib ini akan sangat baik untuk dipakai pada pasien-pasien yang mengalami nyeri karena osteoartritis pada lutut, rheumatoid arthritis, dan juga gangguan muskuloskeletal yang lainnya, termasuk low back pain. Saya rasa itu yang bisa saya berikan sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus di tempat masing-masing kepada sejawat kita, Apoteker Franciscus Cahyo Kristianto M.Pharm Clean. Namun sebelum kita menginjak kepada pembicara yang kedua, ini ada dari Pfizer ingin menyampaikan pesan-pesan khusus. Silahkan dari Pfizer. Celebrate merupakan NSAID sebagai penghambat COX-2 sebagai pereda nyeri yang cepat dalam 22 menit dan bertahan hingga 24 jam. Kita kembali lagi, teman-teman sejawat. Kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dari Pak Frans tentang bagaimana kita bisa memilih, ya, untuk analgetik yang terbaik untuk pasien kita, karena tadi harus mempertimbangkan apakah ada faktor risiko dari gastrointestinal ataukah dari kardiovaskular system. Nah, pada kesempatan kali ini teman kita Apoteker Hendra Herman S.Pharm MSc akan menyampaikan tentang studi kasus interaktif apoteker, karena Pak Herman ini kan juga praktek di Rumah Sakit Umi, ya,
Ini tentang ekspektasi pasien untuk obat-obatan pereda nyeri. Sebelumnya saya bacakan dulu ya Pak Herman tentang kurikulum vitae Pak Herman biar teman-teman lebih mengenal Pak Herman. Pak Herman ini menyelesaikan S1, ini cukup macam-macam ya Pak Herman, ini melanglang buana gitu ya. Jadi S1-nya di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Saya biasanya kalau sana panggilnya cuma UMI gitu ya, di UMI Makassar. Kemudian profesi apotekernya Pak Herman ini di sebelah saya di UI ya, Universitas Islam Indonesia. Kemudian S2 farmasi kliniknya di UGM. Kemudian Pak Herman ini sebagai dosen dan kepala lab di farmakologi di UMI Makassar. Kemudian di BPJS Kesehatan sebagai anggota tim kendali mutu dan kendali biaya koordinasi wilayah Makassar, karena biasanya kan ada perwakilan dari PCIAI itu ya Pak Hendra ya untuk BPJS. Kemudian di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar sebagai koordinator pelayanan farmasi klinik. Sementara di organisasi, Pak Herman juga aktif di PCIAI Makassar sebagai koordinator pengembangan praktek profesional. Kemudian di Hisfarsi pengurus daerah IAI Sulawesi Selatan sebagai koordinator bidang pendidikan dan pelatihan. Silahkan kepada Pak Hendra untuk menyampaikan paparannya tentang studi kasus ya, ini selama 30 menit. Silahkan Pak Hendra. Baik Bu Ika, terima kasih banyak. Mohon izin Bu Ika dengan panelis yang lain untuk share materi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sejawat semua, sangat senang bisa hadir di sini untuk sharing bersama guru-guru saya, ya Ibu Ika. Mohon izin untuk sharing dengan teman-teman sejawat. Jadi setelah Pak Frans tadi menyampaikan terkait nyeri akut, hubungannya dengan perbandingan NSAID non-selektif dan NSAID selektif COX-2. Untuk saya, kita akan sharing terkait studi kasus, ya, yang temanya adalah ekspektasi pasien untuk obat-obat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah ada 3 poin besarnya. Yang pertama, kita dapat menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk melakukan asesmen kefarmasian pada penatasanaan nyeri kronis. Kalau tadi Pak Frans lebih membahas ke nyeri akut, kita di sini akan ke nyeri kronisnya. Meskipun tadi sudah disampaikan terkait perbedaan antara nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, untuk kasus kali ini kita mengambil sampel adalah pasien osteoartritis. Kemudian selain itu, peserta juga dapat memberikan solusi terhadap masalah terkait obat yang dialami oleh pasien pada kasus nantinya. Kemudian poin lain, yang ketiga adalah dapat memberikan edukasi terkait penggunaan analgesik kepada pasien dengan nyeri kronis. Nah, adapun pembahasan kita kali ini ya akan dibagi berdasarkan 4 bagian. Yang pertama, kita akan menampilkan kasus pada pasien osteoartritis. Kemudian setelah itu, dari kasus tersebut kita akan melakukan asesmen secara sistematis menggunakan metode SOAP. Jadi kita akan mengumpulkan dulu datanya dalam bentuk subjektif dan data objektif. Setelah itu kita akan membahas evidence-based medicine yang terkait untuk membantu kita menyelesaikan kasus tersebut. Setelah itu kita akan melakukan asesmen, dan setelah asesmennya didapat, kemudian kita akan menyelesaikan dengan plan serta melakukan edukasi kepada pasien. Nah, ini untuk kasusnya, ya. Jadi pasiennya laki-laki, tuan IES, usianya 57 tahun. Pasien ini merupakan pasien rawat inap yang akan keluar dari rumah sakit setelah 3 hari dirawat dengan diagnosis osteoartritis pada lutut bagian kanan. Kemudian untuk obat pulangnya, tuan YS diberikan natrium diklofenak 25 mg 3 kali sehari sebanyak 30, jadi kebutuhannya untuk 10 hari. Kemudian
Selain itu diberikan juga omeprazol dengan dosis 1 kali sehari sebanyak 10.